Dan juga kita masuk kepada akhlak. Akhlak Nabi SAW, teman-teman sekalian, terkenal sekali dengan sangat luar biasa. Firman Allah, Allah mengekalkan dalam Al-Quran sebagai sang pencipta. Dan kita tahu Allah ini maha jujur, maha adil. Apa adanya Allah menyebutkannya. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak pernah malu memberikan perumpamaan seekor lalat atau bahkan lebih besar daripada itu. Hak-hak yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuji baginda Nabi SAW dalam Al-Quran kekal ditilawakan sampai hari kiamat oleh orang-orang beriman dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau memiliki budi pekerti akhlak yang azim. Azim itu dalam bahasa Arab sangat agung, besar. Sebagaimana kita mengatakan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Orang yang paling mengenal seorang laki-laki kalau dia sudah berumah tangga adalah istrinya. Para sahabat pernah bertanya dalam hadis Bukhari Muslim kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wahai Aisyah, beritakan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di luar rumah kami sudah kenal beliau sebagai Nabi, tapi di rumah bagaimana? Bagaimana kalian para istri memberikan gambaran tentang suaminya ini? Seperti itu kurang lebih bahasanya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Qur'an alaihi salatu wassalam. Akhlaknya Nabi SAW, budi pekertinya Al-Quran, nggak ada yang lain udah. Seperti Al-Quran bisa, kalau ada Al-Quran bisa jalan di muka bumi, itulah Nabi SAW. Sampai Aisyah pernah membuat masalah dengan Nabi SAW, teman-teman sekalian. Maka Nabi SAW sempat marah. Laki-laki ada sedikit yang dia dengar, lalu sedikit marah, tidak disebutkan apa masalahnya. Lalu yang terjadi, teman-teman sekalian, Aisyah pun sempat ketakutan. Lalu Nabi SAW melihat istrinya merasa salah. Lalu kata Nabi SAW dengan akhlak yang mulia, beliau mengatakan, pejamkan matamu Aisyah. Dipejamkan matanya. Lalu kata Nabi SAW, mendekatlah. Begitu mendekat, didekap oleh Nabi SAW, dipeluk oleh Nabi SAW. Lalu beliau menghibur istrinya sambil mengatakan, sungguh setelah aku memelukmu, marahku sudah hilang. Nabi SAW mendidik dengan akhlak yang mulia. Bukan seperti sebagian laki-laki di antara kita karena menganggap laki-laki main pukul, main tampar, main injak, main tendang dan segalanya. Ini semua jauh dari akhlak baginda Nabi SAW. Keberanian ditunjukkan di depan musuh-musuh Allah, bukan depan istri, bukan depan anak. Kita boleh tegas, tidak boleh keras. Bedakan masalah itu. Baginda Nabi SAW tegas. Tegas itu saya nggak mau ini, saya mau ini. Tapi keras tidak boleh. Keras tidak boleh. Keras itu matanya melotot, kata-katanya kasar, tangannya melayang. Itu bukan hal yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim yang lain menceritakan pembantu Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau teman-teman mendengarkan atau membaca riwayat hadis riwayat dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, Anas bin Malik ini pembantu Nabi SAW, 10 tahun beliau jadi pembantu, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Pernah ditanya Anas bin Malik, bagaimana perilaku Nabi SAW kepada kalian di rumah? Apa kata Anas radhiyallahu anhu? Saya bekerja menjadi pembantu selama 10 tahun di rumah Nabi SAW, belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW menghardik, ya, apalagi sampai memukul istri-istri dan juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah teriak-teriak sekalipun. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, Anas bin Malik waktu umur 10 tahun, baru 1 tahun bekerja dengan Nabi SAW, dia mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan hajat, ingin saya membelikan sesuatu di pasar. Saya pun memegang uangnya, kemudian saya keluar dari rumah. Begitu di halaman masjid, saya temukan ada anak-anak yang sebaya dengan saya, bermain-main, seperti umumnya anak-anak di umur 10 tahun. Maka saya pun ikut bermain-main dan saya lupa hajat Nabi SAW. Tiba-tiba saya dengarkan suara dari belakang saya mengatakan, wahai Unais. Nama Anas, namanya sahabat ini Anas. Orang Arab, teman-teman sekalian, kalau dia mau panggil seseorang dengan panggilan sayang, ada namanya ismu tasghir, mengecilkan sesuatu itu. Seperti Anas dipanggil Unais, itu panggilan sayang.
Seperti Aisyah radhiyallahu anha memiliki pipi yang kemerah-merahan, maka Nabi SAW memberikan julukan. Sebenarnya wanita yang berkulit merah-merah itu di bahasa Arabnya dengan merah hamra, ya, muannatsnya hamra, tapi karena Nabi SAW panggil dengan kalimat sayang dikatakan Humaira, dikecilkan. Seperti itulah. Maka Anas lagi pembantu disuruh untuk beli sesuatu sehingga main-main sama teman-temannya. Kira-kira kalau posisi antum ini, antum ngapain orang itu? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, wahai Unais, dipanggil panggilan sayang. Lalu Anas mengatakan, saya pun balik, ternyata dia Nabi SAW. Saya sempat ketakutan. Lalu saya terhibur karena Nabi SAW mengatakan, tidakkah kau selesaikan hajatku dulu, baru engkau bermain? Kata Anas, baik ya Rasulullah. Langsung dia pergi. Dalam hadis Bukhari dikatakan, Aisyah berkata radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya pribadi. Kalau masalah haknya dia diselesaikan. Dan dia hanya marah kalau sampai hukum-hukum Allah dilanggar. Hukum-hukum Allah dilanggar. Beliau pernah menghajar istrinya. Semua istri Nabi SAW pernah dihajar sebulan. Nabi SAW tidak menggauli mereka. Karena mereka ternyata sudah ditentukan nafkahnya oleh Nabi SAW, dan itu penentuan dari langit. Allah yang menentukan untuk Nabi SAW, lalu mereka tidak menerima masalah itu. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk Allah menghajar mereka. Selama sebulan Nabi SAW tidak menggauli mereka. Tapi tetap Nabi SAW menjaga akhlak. Menanyakan dari depan pintu, ya, bagaimana kabar kalian? Apa hajat kalian? Tetap dikemudian Nabi SAW. Tapi beliau tidak menggauli mereka untuk memberikan adab sesuai dengan perintah Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Teman-teman sekalian, di antara akhlak yang dinukil oleh para ulama tentang Nabi SAW adalah masuk Islamnya seorang pendeta Yahudi. Saya tidak temukan nama orang ini dalam riwayat, tetapi disebutkan seorang ruhban, pendeta Yahudi. Pernah Nabi SAW berutang padanya, mengambil 20 sak kurma. Maka Nabi SAW waktu itu sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Belum tiba waktunya, Nabi SAW lagi nyampaikan seperti pengajian wahyu, sahabat lagi pada ngumpul semuanya. Pintu masjid terbuka, masuk seseorang, pendeta Yahudi ini mendekati Nabi SAW, dan beliau punya imamah di kepalanya, dan ada sisa kain diletakkan dari kanan ke kiri. Tiba-tiba saja orang Yahudi ini datang, berdiri, tidak pamit, tidak apa-apa, di masjid yang Nabi SAW, sahabat semua lagi pada ngumpul dengarkan hadis. Tiba-tiba dia langsung menarik tari imamah dari belakang Nabi SAW dengan keras, sehingga membuat leher beliau tercekik. Melihat kejadian tersebut, sahabat semuanya marah secara otomatis. Maka ada satu Umar bin Khattab, sahabat Nabi, beliau marah, mengatakannya, Rasulullah izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada Umar untuk tenang. Lalu Nabi dalam kondisi tercekik alaihissalatu wassalam menghadap ke orang ini, ke Yahudi ini, sambil dia berdiri dan menarik imamahnya Nabi SAW. Nabi lebih kuat dari dia secara fisik. Nabi SAW bisa kalahkan, tapi akhlak mengalahkan semua hal-hal itu. Kata Nabi SAW, hai Yahudi, kenapa? Ada apa kamu? Dia bilang, hai Muhammad, bayar segera utangmu. Dan saya tahu kalian orang-orang Quraisy suka nunda-nunda bayar utang. Orang ini sudah minta dibayar, caci maki lagi, gitu kan? Maka Nabi SAW dengan sangat tenang balik ke arah Umar lalu berkata, hai Umar, pergi ke Baitul Mal, ambil 20 sak utang saya, bayar Yahudi ini, tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Umar yang dihukum oleh Nabi SAW. Maksudnya apa? Kalau saya ada jangan ambil keputusan. Apalagi ini penawarannya penggal lehernya ya Rasulullah. Ini bukan main-main. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Umar bin Khattab pun pergi ke Baitul Mal, diikuti oleh Yahudi ini. Umar karena jengkelnya ditinggal Yahudi ini. Sampai tiba di Baitul Mal, disiapkan 20 sak itu. Setiap Yahudi ini mau ngomong, Umar selalu hilang hindari, nggak mau mendengar omongannya gitu. Sampai dia mengatakan, hai Umar, saya tahu kau marah dengan saya, tapi kalau kau mau dengarkan apa yang saya sampaikan. Waktu Umar sudah siapkan 20 sak kurma utang Nabi SAW, baru 20 sak yang kedua, Yahudi itu bilang, nggak usah siapin buat saya. Kata Umar, saya nggak mau dengar kamu. Ini perintah Nabi SAW. Dia bilang, dengarkan hai Umar. Kata Umar, baik, ucapkanlah. Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya ini gila?
Masuk ke masjid kalian, mencekik raja dan nabi kalian, menagih utang belum waktunya. Apa kau berpikir Umar, kenapa saya lakukan itu? Kata Umar, saya tidak tahu. Kan kau tahu dia Rasulullah SAW. Kata Yahudi, iya saya tahu. Sungguh hai Umar, saya menemukan ciri kenabian Nabi terakhir dalam Taurat pada diri Muhammad semuanya. Sudah ada semuanya. Namanya, fisiknya, semua sudah ada. Tinggal satu. Ada satu ayat dalam Taurat disebutkan ciri Nabi terakhir itu, ghalaba hilmuhu ghadabuh. Kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Tadi itu saya kerjakan, Umar sengaja mancing emosinya. Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Dan ternyata terbukti. Dan sekarang saya ucapkan Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Yahudi ini teman-teman sekalian karena akhlak baginda Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah terburu-buru menilai orang. Orang yang dilihat berbuat salah diingatkan, walaupun sudah pernah diingatkan lalu berbuat lagi diingatkan. Nabi SAW tidak pernah melakukan dengan emosional. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat baru masuk Islam teman-teman sekalian, baru masuk Islam 2 minggu tinggal di Madinah. Dia gembira sekali dengan Islam dan ternyata tradisi sukunya kalau ada orang yang dihormati, kepala suku kah atau siapa saja, maka yang mereka lakukan adalah dihadiahkan khamr, minuman keras untuk orang itu. Orang ini dia ingin buat seperti kejutan, sebuah surprise untuk Nabi SAW. Dia keluar di Madinah, keliling di pasar, nggak ada orang jual khamr. Khamr sudah diharamkan. Dia keluar dari Madinah, dicari mana perkampungan atau kota lain yang masih jual. Jauh dia pergi sampai sehari. Besoknya baru balik, dapat khamr dengan kendi yang bagus, terbuat dari kulit unta dan seterusnya. Dibungkus dengan rapi, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Nabi SAW lagi duduk nyampein pengajian. Dia bawa khamr itu. Semua sahabat tahu kalau ini khamr. Sekarang kalau ada orang masuk masjid sini bawain bir di sini gimana? Hah? Sahabat semua bilang gila nih orang nih. Ini bawa khamr. Nabi SAW lihat, Nabi biarin. Dibawa sampai di hadapan Nabi SAW lalu dia mengatakan apa? Silahkan ya Rasulullah. Orang ini mengatakan apa? Silahkan. Artinya ini hadiah dari saya. Apa cara Nabi SAW mendidik dia teman-teman sekalian? Lihat akhlak da'i, akhlak seorang Nabi harus diambil. Kata Nabi SAW, apa kau belum tahu kalau ini diharamkan oleh Allah? Orang itu langsung spontan mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya baru masuk Islam 2 minggu. Dalam tradisi suku kami kalau hormati seseorang, kami hadiahkan khamr. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkan, maka buanglah. Spontan orang itu ambil, dibuang di depan masjid, lalu dihancurkan, dirusak tempat kendinya. Barulah para sahabat memahami bagaimana akhlak Nabi SAW dalam mendidik para sahabatnya. Dan kalau kita ingin nukir riwayat seperti ini teman-teman sekalian, banyak sekali. Mungkin kalau saya cerita sampai subuh tidak selesai, gitu kan? Sampai sekarang mungkin sudah 3-4 tahun saya susun di YouTube ceramah Sirah Nabawiyah, masih 38 episode, gitu kan? Itu panjang lebar kita paparkan tentang bagaimana perilaku keseharian baginda Nabi SAW yang mulia. Yang jelas itu sepintas, sedikit gambaran tentang bagaimana akhlak beliau. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita harus tahu satu hal dan harus diyakini, wajib dan tidak boleh bimbang dengan masalah itu, kalau Nabi SAW adalah utusan Allah dan Allah ini pencipta langit dan bumi. Nabi SAW adalah utusan Allah dan Allah pencipta langit dan bumi. Dan kita selalu mengakui dan mengikrarkan la ilaha illallah. Nggak ada yang menciptakan semua yang di langit kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita, dari bintang-bintang, burung yang berterbangan, pergantian siang malam, hujan yang turun, jumlah bintang-bintang yang banyak, kemudian malaikat yang tidak kelihatan oleh mata kita yang memenuhi langit sana, di bumi semua manusia dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, paras wajah, poster tubuh, warna kulit, bahasa, beragam suku dan seterusnya. Semua hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar dengan karakternya, dengan sifat-sifatnya dan semuanya. Kemudian semua tumbuh-tumbuhan dari rumput yang kecil sampai beringin yang besar, semua yang kelihatan itu dan tidak kelihatan dari jin, dari perasaan manusia, semua ini teman-teman kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi dan memiliki serta memusnahkan kecuali Allah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Jadi yang sedang kita bahas ini bukan seorang tokoh suku tertentu, negara tertentu atau wilayah tertentu. Kita sedang membahas utusan sang pencipta Allah,
siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti dapat petunjuk dan pasti akan selamat. Allah menyebutkan tentang masalah itu. Dalil pertama surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 144. Al-Imran surah nomor 3 ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al-ayat. Dikatakan di sini, dan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah yang telah diutus juga orang-orang sebelumnya. Artinya sebagaimana ada Nuh, Saleh, Syuaib, Hud, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah utusan Allah. Yang kedua surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Wan nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dauda zabura. Sebelum saya baca terjemahnya teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi di Madinah sempat berkata di zaman Nabi SAW, ini Muhammad ngarang-ngarang nih. Muhammad ini ngarang-ngarang. Dia mengaku nabi. Yang kami kenal nabi adalah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Musa. Kami nggak kenal ini. Ya, kami nggak kenal Muhammad. Maka Allah menurunkan ayat Al-Quran ini. Bunyinya, sesungguhnya kami, kata Allah, benar-benar telah memberikan wahyu kepadamu, hai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Satu ayat lagi baru kemudian kita azan dan sholat. Ayat ini surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Ini saksi bahasan tentang Nabi SAW benar-benar utusan Allah sang pencipta. Baik, seperti tadi sudah disampaikan, kita akan sholat isya dulu. Dan insya Allah setelah isya nanti baru kita lanjutkan. Dan saya akan masuk bahasan yang lebih dalam masalah mujizat Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lanjutkan bahasan kita, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Dan kita akan masuk setelah menjelaskan tentang khalqiyah dan khuluqiyah Nabi SAW, kemujizatan. Dan ini banyak yang dilupakan oleh kaum muslimin atau bahkan belum diketahui. Banyak orang diantara kita bahkan tidak lepas dari para dai-dai yang selalu menyebutkan tentang mujizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat berubah menjadi ular, kemudian tongkatnya bisa membelah lautan, laut merah. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan sesuatu yang mati dengan izin Allah, menyembuhkan tuli, orang tuli dan orang bisu. Semua itu tidak salah, benar. Tetapi mereka tidak coba menggali ilmu lebih dalam. Bagaimana dengan Nabi SAW? Teman-teman sekalian, semua nabi-nabi sebelum baginda Nabi SAW perlu kita garis bawahi diutus khusus untuk kaumnya saja. Sebagaimana sabda beliau SAW dalam hadis sahih, semua nabi-nabi diutus khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Sebelum Nabi SAW, nabi-nabi dan rasul banyak yang sezaman. Seperti kita tahu Ibrahim alaihissalam sezaman dengan keponakannya Lut. Tapi lokasi dakwanya berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam Babilonia, Palestina dan Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya kewajiban mendatangi lebih dari 3 wilayah ini. Sementara keponakannya berada di Yordania. Yordania dengan Palestina perbatasan sebuah lembah saja. Masing-masing punya nabi. Kita tahu Musa alaihissalam sezaman dengan mertuanya sendiri, Syuaib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di Mesir dan Palestina, Syuaib di Madian alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga Nabi Khidir yang berada di Turki bagian Asia, sementara Musa alaihissalam berada di Mesir dan Palestina. Isa alaihissalam sezaman dengan sepupunya sendiri, Yahya, pamannya, Zakaria. Dan banyak kisah-kisah nabi-nabi memang sezaman satu sama yang lain. Dan mereka diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya.
Seperti contoh di zaman Musa alaihissalam, terkenal sekali Fir'aun suka dengan sihir. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Jadi bisa mengalahkan sihir itu sendiri. Di zaman Isa alaihissalam, masyarakat waktu itu terkenal sekali lagi mendalami ilmu kedokteran. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya dengan segala macam kelebihan tadi diberikan, maaf, semua nabi-nabi diberikan khusus untuk sesuai dengan keadaan kaumnya. Penduduk masyarakat yang didakwai oleh Isa alaihissalam suka dengan ilmu kedokteran pada saat itu. Maka Allah yang maha pemula dan maha perkasa memberikan mukjizat Isa lahir tanpa ayah, nggak ada sperma bisa jadi manusia. Dan ini sampai hari kiamat tidak akan pernah ditemukan jalan keluarnya oleh ilmu kedokteran. Kalau nabi-nabi sebelum baginda Nabi SAW, teman-teman sekalian, diberikan mukjizat yang sangat luar biasa seperti itu sehingga membuat kaumnya beriman,